Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. How are you today? Thank you and you. Good afternoon. Welcome back to my class again. For today, like usually, we will learning about English. Ya, seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris kita ya di hari Jumat ini. Ya, today Friday. Ya, seperti biasa. Ya. Dan untuk hari ini, ya kita akan membahas perihal type of the text ataupun tipe-tipe teks. Nah, kita telah membahas beberapa teks yang sudah pernah pelajari. Ya. Sekarang kita akan membahas tipe-tipenya apa saja sih. But before that, I will check attention from this class yang tidak hadir siapa di sini. Alhamdulillah hadir semua, Mbak. Oke, good. Ya. Sebelum itu, ya, Bapak ingin kalian fokus terhadap kelas. Ya. I want to bisa disebut apa namanya? Kita happy dulu. Ya. Kita intermezzo. When I say good morning, you can do tepuk tangan 3 kali, ya. And I say good afternoon, kalian tepuk tangan 2 kali. But when I say good night, you just okay. Yes. Oke, kita mulai. Good morning. Good afternoon. Good night. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Morning. Good night. Good afternoon. Good morning. Oke, tepuk tangan dulu. Kita fokus lagi kepada ya, fokus lagi kepada materi kita hari ini. Ya, materi hari ini adalah type of the text, ya, ataupun tipe teks. Ya. Type of the text. Yang kalian ketahui sebelumnya apa saja sih teksnya? Yang kalian ketahui? Teks cerita, teks dan prosedur. Nah, ini adalah beberapa materi yang sudah pernah kita pelajari dari kelas 8, 9 maupun kelas 10 ataupun sekarang di kelas 11, ya. Jadi kita sudah pernah, ya, membahas perihal teks, ya. Dari mulai narrative text, descriptive text, recon text, prosedur text, terus ada lagi expository text. Atau argumentatif. Dan lagi report. Oke. Nah, yang dimaksud dengan narrative text itu apa, ada yang tahu? teks Berangkat tangan? Apa? Narrative text. Apa yang dimaksud dengan narrative text? Narrative text itu isinya apa sih? Kejadian, Pak. Kejadian. Yang telah terjadi. Kejadian yang telah terjadi. Yang maksudnya lebih jelasnya bagaimana? Ada yang menambahkan? Ya, silakan. Kejadian yang sudah berlalu bersifat nyata atau tidak bertujuan untuk memberikan inspirasi atau amanah pesan moral. Mana pesan moral? Nah, ya. Tapi yang lebih tepatnya adalah narratif teks itu adalah menceritakan sesuatu yang telah terjadi yang bersifat fiksi. Oh, tidak. Fiksi adalah tidak asli. Nah, kalau kebalikan dari fiksi itu ada yang namanya recount text, ya, kejadian yang telah berlalu, ya, berdasarkan kisah nyata. Terus ada lagi descriptive text, apa itu? Teks yang menjelaskan sesuatu dengan detail, ya, dengan rinci.
Misalkan ya kalian menjelaskan Pulpen. pulpen itu bentuknya kayak gimana, panjangnya Panjang. berapa, isinya warnanya apa aja, Bentuknya kayak gimana? nah, bentuknya kayak gimana sih, pokoknya terperinci ya. Misalkan HP ya, misalkan kalian punya iPhone 17 ya, bentuknya kotak ya, tidak terlalu besar, warnanya warna orange ya, mempunyai kamera yang bagus ya, ataupun RAM-nya misalkan 1 terabyte. Nah, itu deskriptif teks, menjelaskan secara rinci ya. Terus di dalam HP itu ada apa aja sih? Nah, jelasin. Terus ada yang namanya lagi prosedur teks, langkah-langkah teks yang menjelaskan tentang langkah Membuat sesuatu. pembuatan sesuatu. Atau biasa disebut dengan sekarang itu biasanya disebut dengan tutorial, tutor, Kadang nah, itu disebut dengan prosedur teks. Ya. Terus ada yang namanya ekspositori atau argumentatif. Ya. Di sini adalah meyakinkan pembaca ya, atau menjelaskan suatu sudut pandang mengenai sebuah isu. Ya. Jadi ketika kalian membuat teks itu, ya, usahakan si pembaca itu nurut sama kalian. Ya. Usahakan si pembaca itu, teks ini bagus nih buat dilakuin. Contohnya menjaga kesehatan itu kalian harus ngapain aja? Olahraga tiap pagi, ya, sebelum tidur push up 10 ataupun peregangan, itu. Ya. Terus ada lagi yang namanya report text. Report text itu apa? Teks laporan. Nah, yang biasanya report text itu berhubungan dengan news item. Ada yang tahu news item itu apa? Berita. Ya. Jadi sebelum dibuat berita, ya, report text dibuat dulu, ya, teks laporannya dulu, faktanya, kejadiannya seperti apa. Jadi jangan sampai kalian membuat berita itu hoax, ya, harus fakta. Nah, berdasarkan peristiwa yang terjadi, ya, jangan sampai kalian menyebarkan yang hoax, yang palsu. Oke, itu adalah beberapa tipe teks ya. Nah, setelah ini, ya, Bapak ingin kalian diskusikan, ya, dan membuat kelompok kecil. Setelah itu kalian presentasikan, ya, dari materi apa saja yang kalian ingin presentasikan, ya, gunakan bahasa kalian sendiri, ya. Setelah itu, ya, kalau ada yang kelompok lain yang bertanya, silakan bertanya. Seperti itu. Oke, silakan sekarang buatkan kelompok minimal 3 atau 4. Silakan. Oke, sekarang kalian diskusikan, ya, kalimat apa saja ataupun teks apa saja yang kalian akan presentasikan, ya, menurut pemahaman kalian sendiri. depan, Pak. Ya, nanti Bapak panggil. Sekarang diskusikan dulu. Ya. Di situ sudah ada penjelasan singkatnya. Pak, saya kelompok sama siapa? Ini, diskusikan dulu. Ini naratif ya. Contohnya kayak fable, dongeng, ya, novel. Kalau di konteks itu contohnya kayak geografi. Kalau di konteks itu kejadian masa lalu. Kalau cerita sejarah itu termasuk di konteks. Ini prosedur. Cuma ya Siapa yang ekspos? repository text Siapa? ya. Tidak, cuma 3 kelompok tapi satu-satu. Satu kelompok satu. Kamu udah tahu? Yang ini apa tadi? Deskriptif ya. Apa? Bisa ganti kok, Pak. Ganti ke Pak. Ganti ke mana? Apa namanya? Boleh. Asal jangan yang naratif sudah, ya. Yang prosedur di konteks belum, ya kan? Di konteks saja. Kalau sudah didiskusikan, ya, yang tadi, silakan dari kelompok mana dulu yang ingin presentasi? Mana? Kita sih, boleh? Kita, Pak. Kelompok kita. Mungkin boleh di depan. Atau di situ saja nggak apa-apa. Tapi berdiri. Berdiri semuanya. Silakan yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan yang
bagian reconteks. Apa sih reconteks itu? Reconteks adalah menceritakan kembali kejadian yang benar-benar terjadi atau kejadian yang telah dialami oleh kita sendiri dengan nyata. Nah, reconteks ini menceritakan pengalaman yang benar-benar terjadi secara logis, masuk akal. Kalau narasi kan menceritakan sesuatu tapi bersifat fiksi, tidak nyata. Nah, ini lawannya dari narasi. Tujuannya apa sih reconteks ini? Yaitu menceritakan kembali kejadian atau pengalaman nyata yang terjadi di masa lalu. Banyak ya, contohnya tuh seperti saat kita cerita liburan sekolah atau biografi atau sejarah. Nah, sejarah kan menceritakan kejadian yang di masa lalu. Nah, itu yang dinamakan reconteks. Oke, thank you kelompok 1 tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Selanjutnya dari kelompok selanjutnya. Komentar dulu. Kan? Boleh komisi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan teks prosedur. Prosedur itu sebuah teks yang menjelaskan Prosedur itu adalah sebuah teks yang menjelaskan maksud langkah atau membuat sesuatu. Nah, bertujuannya itu untuk membuat sebuah teks prosedur itu bagaimana orang yang membacanya itu membuat ikut yang apa kita suruh. Contohnya kan dari ini aja ya, contohnya kan itu ada langkah-langkah. Yang pertama rebus mie-nya, terus ada gitu, ada banyak kan contoh-contohnya kayak bikin kopi, mie. Nah, prosedur teks ini bertujuan untuk menggunakan kata perintah. Bagaimana yang membacanya itu mengikuti apa yang kita suruh. Yang pertama nih, apa dulu. Yang kedua, contohnya kita bikin mie. Yang pertama, rebus dulu mie-nya selama 15 menit. Terus yang kedua, kalau misalnya emang udah matang, terus masukkan ke wadah. Terus masukkan bumbu-bumbunya. Udah gitu seterusnya udah siap sajikan. Kalau kata gaulnya itu tutorial. Nah, itu tentang penjelasan prosedur teksnya. Terima kasih. Jadi prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara tersusun rapi. Terus menggunakan imperatif sentence. Imperatif sentence itu adalah apa tadi? Kalimat perintah. Contohnya adalah bukalah. Ya, terus masukkanlah, tuanglah, aduklah. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 selanjutnya akan menjelaskan tentang naratif teks. Apa sih itu naratif teks? Naratif teks itu kejadian yang sudah berlalu, tapi di sini bersifat fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi itu tidak nyata. Tujuannya untuk apa? Untuk menghibur para pembaca melalui sebuah cerita itu ya. Untuk menghibur para pembaca, untuk inspirasi, terus ada memiliki pesan moralnya. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti dongeng, cerita pendek, novel, kayak Malin Kundang gitu, cerita bawang merah bawang putih ya. Itu kan itu bersifat apa? Bersifat fiksi ya, tidak nyata. Tidak nyata. Terus naratif teks ini memiliki alur. Apa itu alur? Alur itu awalnya ada, terus masalahnya ada, setelah masalah pasti ada penyelesaian ya. Beralur. Jadi awalnya dulu konflik, baru ada penyelesaian, serta ada tokoh-tokohnya nih. Kata kita mah tokoh-tokohnya, siapa aja kan
istrinya dan para rakyat itu yang dimaksud tokoh ya. Itu disebut naratif teks. Naratif teks itu jadi kejadian yang sudah berlalu, menceritakan kejadian yang sudah berlalu tapi bersifat fiksi, tidak nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, I think enough. Semuanya sudah kalian pahami. Semua yang kalian jelaskan itu sudah clear atau sudah jelas ya. Jadi beberapa hal yang telah kalian presentasikan tadi, yang diskusikan dengan kelompok kecil kalian, ya, itu sudah benar semuanya. Artinya apa? Artinya kalian sudah paham perihal type of the text. Jadi di pertemuan selanjutnya, ya, ataupun mungkin di kelas 12 nanti kita akan membahas beberapa teks yang baru lagi. Ya, teks-teks yang belum pernah kalian ketahui, ya, yang belum pernah kalian dapatkan di kelas-kelas ini. Oke, I think enough for today. Menurut Bapak hari ini cukup ya untuk diskusi dan kelompoknya. Ya. Oke, thank you for today. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.